Sebuah survei terbaru yang diselenggarakan perusahaan teknologi cybersecurity Cisco terhadap 3.000 lebih pengambil keputusan IT di 21 negara di dunia mendapati sejumlah temuan menarik. Dirangkum dalam sebuah laporan berjudul Future of Secure Remote Work, survei ini menemukan bahwa penyiapan infrastruktur keamanan cyber perlu dipercepat. Budaya kerja WFH diyakini tidak akan dengan mudah hilang pasca pandemi. Lebih dari 2/3 atau sekitar 62% perusahaan di dunia melakukannya sejak awal pandemi di bulan Maret 2020 lalu. Angka ini meningkat drastis dari masa sebelum pandemi yang hanya berkisar 19%. Sebanyak 53% responden dalam survei ini merasa cukup siap dan 6% mengatakan bahwa infrastruktur cybersecurity mereka belum siap mengadopsi budaya kerja work from home. Tidak heran jika hal ini sejalan dengan meningkatnya ancaman cyber yang terjadi di masa pandemi. Cybersecurity merupakan kunci masa depan sebuah perusahaan agar bisnis tetap berjalan efektif pasca pandemi. So, di video kali ini, berikut aku akan share tips-tips untuk meningkatkan cybersecurity saat remote working. Yang pertama, batasi penggunaan Wi-Fi umum. Nah, seringkali kita nongkrong bekerja di kafe, di restoran, atau di tempat-tempat umum yang memang menyediakan fasilitas Wi-Fi. Untuk kita mencegah serangan cyber, kita harus berhati-hati apabila kita membuka data-data perusahaan atau bekerja, beraktivitas untuk data informasi perusahaan yang confidential. Juga misalnya kita mau membuka data pribadi kita seperti m-banking, lebih baik kita menggunakan koneksi sinyal pribadi. Namun, apabila teman-teman masih ingin menggunakan Wi-Fi umum, bisa juga menggunakan VPN supaya menjadi lebih secure. Yang kedua, selalu mengupdate antivirus ataupun firewall dari gadget teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa laptop kalian aman-aman aja atau gadget kalian aman-aman aja, gak perlu diupdate. Tapi ini tuh penting banget teman-teman, karena setiap apapun yang teman-teman kerjakan di laptop teman-teman, supaya datanya tidak hilang, jadi kita harus download atau install firewall ataupun antivirus. Dan terlebih jika ada update patch baru, jangan kita tunda-tunda untuk kita segera update, karena mungkin firewall dan antivirus yang teman-teman punya belum tentu ampuh untuk melawan malware-malware yang baru. Yang ketiga, pastikan teman-teman memiliki proteksi atau memiliki kunci untuk setiap data ataupun aplikasi yang penting yang teman-teman miliki. Terutama misalnya seperti WhatsApp. WhatsApp juga udah bisa loh menggunakan 6 digit kode security untuk menjadikannya double protection. Selain tadi menggunakan lock, teman-teman juga bisa menggunakan hide dengan cara seperti misalnya aplikasi-aplikasi ataupun data yang teman-teman miliki bisa teman-teman simpan di folder yang mungkin orang tidak akan menyangka kalau data teman-teman itu ditaruhnya di folder tersebut. And now, information is the new oil. Informasi itu sendiri sekarang lebih berharga dari bahkan minyak bumi ataupun sumber daya alam lainnya. So, kita harus benar-benar take care of our information, menjadi hal yang sangat berharga dan sangat penting. Yang keempat, serangan paling personal itu datang ke email teman-teman. Pastikan teman-teman tidak menggunakan email kantor atau email bisnis ke web-web yang tidak dikenal. Apalagi jika ada email-email dari situs yang tidak jelas datang ke email bisnis teman-teman dan teman-teman hanya tinggal klik webnya lalu buka attachmentnya. Itu bahaya banget teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kalau ternyata itu adalah serangan cyber yang berusaha untuk mengambil atau mencuri email pribadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu video social engineering. Dan tips yang terakhir, yang kelima, adalah kita harus menggunakan strong password. Nah, mungkin kalau zaman-zaman dulu kita pakai ya udahlah capital letter sama small letter aja. Tapi teman-teman, yang lebih strong lagi itu jika kita menggunakan tanda baca, angka, lalu huruf, baik huruf besar maupun huruf kecil. Dan terlebih jika kita bisa menggunakan two-factor of verification atau 2 tahap verifikasi. Sehingga jika gadget teman-teman hilang, si pencuri perlu memasukkan tahap kode kunci selanjutnya dan mereka nggak tahu itu.
Ya teman-teman, sekian tips dari aku terkait meningkatkan cyber security. So, ayo ikutin ya tips-tips tadi. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe sekarang juga, ya kan? Karena kita masih punya banyak giveaway nanti di episode-episode selanjutnya. Bahkan akan ada Techminar. Pastikan teman-teman untuk join. Dan thank you untuk Kotek Chic and Fun yang sudah mensupport Tech Me Up Indonesia. So, keep happy, stay healthy, dan tetap produktif. Bye!